benar saja. Bu Eleni semakin marah ketika mendapati Pak Nikos membawa panci itu pulang ke rumah. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Panci bubur ajaib. Pak Nikos dan Bu Eleni merupakan sepasang suami istri yang hidupnya berkekurangan. Mereka tinggal di sebuah desa yang terkenal miskin. Kini uang tabungan mereka sudah habis tak bersisa. Bagaimana ini, Pak? Kita sudah tidak punya barang yang bisa dijual. Sedangkan uang dan persediaan makanan sudah habis. Bu Eleni lantas mengajak Pak Nikos ke halaman belakang. Yang tersisa hanyalah 1 ekor sapi ini. Jadi, kita bisa menjualnya untuk menyambung hidup. Namun, Pak Nikos mempunyai pendapat yang berbeda. Jika sapi ini dijual, bagaimana aku bisa bekerja? Pak Nikos menghela napas panjang. Kemudian ia pergi untuk menjual sapinya dengan penuh keterpaksaan. Di sepanjang jalan, ia mengajak sapi itu berbincang-bincang. Maafkan aku ya, aku terpaksa menjualmu. Padahal kau selalu membantuku bekerja. Bu Eleni pun marah pada Pak Nikos. Kalau tidak dijual, kita mau makan apa, Pak? Apakah mungkin kita mencuri makanan dari orang lain? Atau meminjam uang dari orang lain? Atau meminta makanan dari orang lain? Benar-benar tak terbayangkan. Di tengah perjalanannya menuju pasar, Pak Nikos bertemu dengan seorang nenek yang berpenampilan lusuh. Hei, aku bermaksud untuk menukar panciku ini dengan sapi milikmu. Apakah kau bersedia? Pak Nikos awalnya tidak setuju. Bagaimana mungkin aku menukar sapi yang berharga dengan 1 panci kuno? Namun, samar-samar ia mendengar suara dari panci itu. Terima aku, bawa aku. Terima aku, bawa aku. Kepala Pak Nikos pun dipenuhi tanda tanya. Nenek itu tahu bahwa Pak Nikos merasa ragu untuk menukar sapinya. Kemudian ia berusaha meyakinkan Pak Nikos. Jika kamu bersedia menerima panci ini, aku yakin kamu tidak akan menyesal. Panci ini bukan panci biasa, melainkan panci ajaib. Sepakat, Pak Nikos bersedia menukarkan sapinya dengan panci kuno itu. Hasilnya, Pak Nikos berjalan pulang sambil membawa panci usang. Mengapa aku setuju dengan pertukaran ini? Bagaimana jika istriku marah? Aduh. Pak Nikos pun kebingungan sendiri setelah pertukaran itu berlangsung. Nah, benar saja. Bu Eleni semakin marah ketika mendapati Pak Nikos membawa panci itu pulang ke rumah. Aku benar-benar tidak habis pikir. Aku memaksa untuk menjual sapi itu agar kita bisa mendapatkan uang, bukan malah mendapatkan panci kuno seperti ini. Apakah panci ini bisa memberi kita makan dengan gratis? Tidak kan? Iya, aku akan memberi kalian makanan. Amarah Bu Eleni pun berangsur reda ketika panci itu berbicara padanya. Panci bisa ngomong? Apakah aku tidak salah dengar? Nah, aku tadi juga mendengar suara dari panci itu. Kata nenek tadi, panci ini memang ajaib. Iya, aku memang panci ajaib. Aku bisa memberi kalian makanan. Namun, aku mempunyai satu permintaan terlebih dahulu.
Wow, panci itu benar-benar berbicara. Pak Nikos dan Bu Eleni sungguh takjub melihatnya. Apa yang kau inginkan? Tolong gosoklah aku hingga mengkilap. Bu Eleni dan Pak Nikos memenuhi permintaan panci ajaib itu. Mereka berdua menggosok dan membersihkan si panci hingga mengkilap kembali. Terima kasih. Sekarang tuangkan 1 gelas beras ke tubuhku. Bu Eleni menuruti permintaan itu lagi. Ia memasukkan 1 gelas beras terakhirnya. Shush! Tiba-tiba saja panci itu pergi dengan cepat setelah Bu Eleni menuangkan berasnya. Loh, mengapa panci itu pergi? Apakah ia menipu kita, Pak? Astaga, beras terakhir kita hilang sia-sia. Ia pun menangis dengan putus asa. Malam semakin larut. Bu Eleni masih saja menangis terseduh-seduh meratapi nasib. Bagaimana bisa makan jika beras sebutir pun tak punya? Situasi sudah sulit, masih saja tertipu. Sementara itu, Pak Nikos merasa sangat bersalah karena percaya dengan ucapan nenek dan panci usangnya. Esok harinya, Pak Nikos dan Bu Eleni dikejutkan oleh kedatangan si panci. Pak Nikos dan Bu Eleni pun membuka panci itu. Ternyata di dalam panci itu terdapat beras yang sangat banyak. 1 genggam beras bisa berubah menjadi 1 panci beras jika kau memberikannya padaku. Pak Nikos dan Bu Eleni berterima kasih pada panci itu. Mereka juga meminta maaf karena telah berburuk sangka. Terima kasih, kau benar-benar panci ajaib. Itu memang tugasku, kan? Sekarang beri aku 1 gelas beras lagi. Aku akan membuat makanan yang istimewa. Tara! 1 gelas beras itu menghasilkan 1 panci bubur penuh yang baru bisa habis dalam 3 hari. Bubur ini sungguh nikmat dan mengenyangkan. Setelah beberapa hari menahan lapar, akhirnya perut kita terisi juga ya, Pak? Iya, Bu. Aku sungguh bersyukur karena bersedia menerima panci ini. Sejak saat itu, Pak Nikos dan Bu Eleni tidak pernah kelaparan lagi. Mereka memperoleh makanan yang melimpah dari panci itu. Terlebih, Pak Nikos dan Bu Eleni tidak menikmatinya sendiri, melainkan bersedia berbagi pada para warga yang kelaparan, terutama anak-anak kecil yang masih dalam masa pertumbuhan. Yuk membaca bareng Riri. Ada ratusan buku bergambar dan cerita interaktif. Mainkan animasinya dan dengarkan Riri bercerita untukmu. Temukan cerita favoritmu. Ada dongeng, fabel, misteri, hingga petualangan. Yuk download sekarang.